Pengadilan Negeri Sungai Penuh kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana asusila terhadap anak dengan terdakwa berinisial MDR, Senin 6 Juli 2026. Agenda persidangan kali ini menghadirkan seorang saksi verbalisan dari penyidik pembantu Polres Kerinci untuk memberikan keterangan terkait proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP. Kuasa hukum terdakwa Trijaya SH menjelaskan bahwa saksi verbalisan yang dihadirkan merupakan penyidik yang menangani BAP pertama. Menurutnya, dalam persidangan saksi mengaku hanya mengetahui proses pemeriksaan awal dan tidak mengetahui kondisi terdakwa selama berada di ruang tahanan maupun di dalam sel. Ia juga menyoroti pemutaran rekaman video pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Menurut pihaknya, video yang ditampilkan di persidangan hanya memuat bagian pengakuan terdakwa dan tidak memperlihatkan keseluruhan proses pemeriksaan sejak awal hingga akhir. Hari ini pemeriksaan saksi verbalisan yang hadirkan jaksa itu dari pihak penyidik pembantu dari Polres Kerinci, dari kepolisian, yang mana tadi pas di persidangan penyidik hanya tahu pas BAP pertama, ya pas di luar itu tidak tahu, pas di tahanan, dalam tahanan atau dalam sel itu saksi tadi tidak tahu verbalisan itu. Yang hanya tahu pas BAP pertama itu ada video yang diputar tadi ya, di BAP pertama itu. Nah, BAP kedua kami tanyakan jadi tidak ada. Itu videonya pas pengakuannya aja yang ada. Video yang awal yang pertama itu tidak ada, ya pas pengakuannya aja yang ditampilkan. Tidak utuh begitu. Itu kan hanya pertunjukan saja, bukan dijadikan alat bukti. Kita juga tidak tahu keasliannya itu apa sudah diedit apa tidak, kita tidak tahu. Itu hanya diputarkan saja tadi. Kami juga sudah menyampaikan keberatan untuk memutarkan video itu tadi, tetapi kembalikan ke majelis untuk diputarkan ya sama-sama kita saksikan tadi. Kita tidak tahu keasliannya video itu, atau sudah diedit atau tidak, kita tidak tahu. Sementara itu, kuasa hukum utama terdakwa Mizarwin SH MAD mengatakan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan berlangsung cukup alot. Menurutnya, pihak pembela juga mendalami kondisi fisik dan psikologis terdakwa saat menjalani pemeriksaan. Ia menyebut saksi verbalisan tetap berpegang pada keterangan dalam BAP pertama yang menyatakan terdakwa berada dalam kondisi sehat saat memberikan keterangan kepada penyidik. Selain itu, Mizarwin menegaskan bahwa tim penasehat hukum berupaya meluruskan fakta-fakta persidangan, bukan semata-mata membelah terdakwa. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat saksi yang melihat langsung peristiwa sebagaimana didakwakan dan perkara lebih banyak bertumpu pada keterangan korban. Pihaknya juga kembali mempersoalkan tidak adanya rekaman pada pemeriksaan kedua yang dilakukan saat terdakwa telah didampingi penasihat hukum. Ia berharap ke depan setiap proses pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak dilengkapi dengan sistem CCTV atau perekaman secara menyeluruh guna menjamin transparansi proses hukum. Dalam persidangan, tim kuasa hukum menyampaikan 3 poin utama yang menjadi perhatian, yakni pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan, dugaan adanya tindakan kekerasan terhadap terdakwa saat berada di tahanan yang disebut tidak diketahui penyidik, serta penegasan bahwa terdakwa hanya mengakui memiliki hubungan berpacaran dan membantah melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan. Untuk melengkapi keterangan daripada saudara kita Trijaya, di dalam pemeriksaan perbarisan itu kan yang dihadirkan itu kan hanya satu orang penyidik. Dari dalam keterangannya itu dia masih bertahan pada BAP pertama, pengakuan kepada Sirio, dan kami kejar BAP pertama apakah keadaan fisik daripada terdakwa Rio, psikologisnya juga itu kan antara dia belum dipotong rambut dan keadaan itu kan babak belur, memar, itu kan itu tidak dia tidak tahu menau. Yang jelas kan waktu di BAP pertama pengakuan daripada saksi penyidik itu dia si terdakwa Rio dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk memberikan BAP. Terus yang kedua, dari hasil tadi yang memang sangat alot. Nah, kita kan bukan istilah kita kan membela klien kita terdakwa ini, kita kan ingin meluruskan permasalahan, jangan ke depannya nanti kan mudah begitu gampang penyidik untuk menyalahkan seseorang.
Yang kedua itu dari awal, mulai dari pertama itu kan kejadian-kejadian itu di Teletubbies tidak ada satupun saksi yang melihat, cuman hanya keterangan pada si korban dengan keterangan pada terdakwa. Nah, yang kedua BAP kedua nanti, makanya tadi pertama apa yang disampaikan oleh saudara kita Trijaya tadi itu memang kita keberatan di atas ditayangkan, karena ditayangkan setengah-setengah, yang penting-penting aja. Yang krusialnya boleh katakan istilahnya waktu pengakuan, sampai di awal yang terakhir kan nggak dibikin. Yang kedua, BAP kedua waktu kita mendampingi itu tidak dipostingnya, tidak ada rekaman. Seharusnya saran kita untuk ke depan di PPA itu kalau ada dari pertama yang kedua dan selanjutnya harus ada CCTV. Berarti kan itu kan menguntungkan dia sendiri. Kita kan yang nama APH sama-sama punya hak. Pengacara pun APH, aparat penegak hukum, jaksa pun juga, dan juga polisi juga. Nah, makanya untuk menentukan benar tidaknya, makanya yang memintakan perbarisan adalah dari pihak daripada majelis hakim. Ada 3 poin yang kita temui pada hari ini. Pertama, pengakuan daripada Sirio itu di dalam sel, dia kan di barisan selnya tengah-tengah. Yang kedua, pemukulan daripada tahanan-tahanan lain, pihak penyidik tidak tahu, tidak memproses, itu adalah tanggung jawab pada pihak piket. Yang ketiga, mengakui cuman dia berpacaran dan tidak ada melakukan, sampai saat ini dia tidak melakukan hal yang dianggap keji seperti itu, melakukan persetubuhan tidak ada. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Faisal Hidayat SH menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi verbalisan dilakukan karena terdakwa sebelumnya mencabut atau tidak mengakui keterangannya dalam persidangan. Menurut Faisal, berdasarkan keterangan saksi verbalisan, proses pemeriksaan BAP dilakukan tanpa adanya paksaan maupun arahan dari penyidik agar terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan. Terkait keberatan penasihat hukum mengenai rekaman video yang dinilai tidak utuh, Faisal menjelaskan bahwa rekaman yang tersedia merupakan dokumentasi pemeriksaan awal, sementara pemeriksaan berikutnya tidak direkam, namun telah dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum dan dibuktikan dengan adanya tanda tangan pada berita acara pemeriksaan. Ia juga menyampaikan bahwa ruang pemeriksaan saat itu belum dilengkapi CCTV, sehingga dokumentasi dilakukan menggunakan telepon genggam dengan durasi terbatas. Bahwa untuk kasus tersebut pada hari ini adalah proses saksi verbalisan dikarenakan terdakwa kemarin tidak mengakui perbuatannya. Jadi bahwa intinya dalam pemeriksaan verbalisan ini, dalam pemeriksaan BAP tersebut tidak ada pemaksaan oleh penyidik, tidak ada anjuran atau tidak ada arahan untuk mengakui. Semuanya adalah keterangan dari terdakwa sendiri seperti itu. Tapi kata pengacara yang kami konfirmasi tadi, videonya itu tidak utuh. Gimana? Ya, untuk pemeriksaan awal yang ada videonya itu pemeriksaan awal. Karena yang pemeriksaan kedua tadi sebenarnya memang tidak ada juga, tapi sudah ada tanda tangan dari ini pengacaranya seperti itu. Jadi diketahui. Kalau kata si verbalisan tadi penyidik, memang tidak ada CCTV dalam ini, dalam ruang pemeriksaan. Makanya di video pakai tangan, pakai HP, sehingga ada batas waktu cuma 5 menit seperti itu tadi, sekitar 5 menit. Seperti itu. Untuk depan seperti apa? Bahwa agenda pemeriksaan saksi sudah selesai, sekarang proses penuntutan seperti itu. Secara terpisah, juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Wanda Rara Fareza SH membenarkan bahwa agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan seorang saksi verbalisan dari pihak penyidik. Menurutnya, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Rabu 15 Juli 2026 mendatang. Ia menambahkan, karena perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak, pengadilan tidak dapat menyampaikan rincian materi persidangan lebih lanjut dan meminta semua pihak menunggu proses hukum hingga tuntutan maupun putusan nantinya. Hasil sidang hari ini yaitu pemeriksaan saksi verbal dan dihadiri oleh penyidiknya 1 orang. Tadi sudah memberikan keterangan. Lalu kemudian majelis
menyampaikan pemeriksaan terhadap saksi verbalnya selesai dan ditunda untuk tuntutan pada penuntut umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Katanya video yang ditampilkan atau rekaman itu tidak utuh, seperti apa? Oh, itu kan sudah masuk proses pembuktian ya. Kita tahu ini adalah permasalahan kesusilaan, jadi kita tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kita tunggu saja tuntutan dan putusannya nanti. Media Andalas Group.